sahabat Rumah Sakit Putih Hijau, dalam memperingati Hari Alzheimer Sedunia, bincang-bincang siang kali ini kita akan membahas mengenai ada apa dengan pikun, yang nanti dalam bahasa medis kita kenal menjadi demensia. Ya. Sebelum memulai acara ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dr. Christian Friskono Manggau, selaku host kita untuk hari ini. Dan saya akan memperkenalkan narasumber terbaik kita untuk hari ini. Yang pertama, Mayor CKM Kuat Dr. Rita Sibarani, Magister Kedokteran Neurologi, Spesialis Neurologi. Narasumber kedua kita, Dr. Prima Heptayana, Spesialis Neurologi, Fellowship Neurorestorasi. Dan narasumber ketiga kita, Dr. Karina Sheila Puspitasari, Magister Kedokteran Neurologi, Spesialis Neurologi. Pikun bukanlah penuaan yang normal. Maka dari itu, mari kita kenali dan pahami gejala dari pikun yang ada di sekitar kita. Seiring bertambahnya umur, angka kejadian pikun pun bertingkat. Lalu, apa yang kita bisa lakukan untuk mencegahnya? Nah, pikun itu sendiri nanti akan kita kenal dengan demensia. Nah, apa itu pikun? Kita akan mendengarkan paparan dari salah satu narasumber kita, Dr. Rita Sibarani, Magister Kedokteran Neurologi, Spesialis Neurologi. Dr. Rita, waktu tempat silakan. Terima kasih dokter. Jadi topik pikun atau yang dikenal dalam bahasa medisnya demensia ini menarik untuk dibicarakan terkait dengan bulan ini merupakan bulan Alzheimer sedunia. Dan mengingat kasus demensia ini juga semakin meningkat seiring dengan perjalanan waktu. Sesuai dengan penelitian, sekitar 55 juta orang hidup dengan demensia. Dan setiap 3 detik terdapat 1 orang yang didiagnosis dengan demensia. Diperkirakan di tahun 2050 akan terjadi peningkatan 2 kali lipat dari yang awal. Kemudian demensia ini sendiri sering dikaitkan dengan Alzheimer. Apa sebenarnya perbedaan antara demensia dengan Alzheimer? Jadi demensia itu sebenarnya ada beberapa bagian. Salah satu di bagian itu adalah demensia Alzheimer, kemudian ada demensia Lewy body, kemudian ada demensia vaskuler, dan demensia frontotemporal. Namun karena kasus demensia Alzheimer ini merupakan kasus yang terbanyak, sekitar 70 sampai dengan 80% kasus demensia itu adalah kasus demensia Alzheimer. Jadi demensia sendiri kita perlu tahu apa definisi demensia. Demensia merupakan suatu sindrom. Sindrom itu berarti kumpulan gejala penurunan fungsi intelektual yang mempengaruhi profesionalitas dan aktivitas sosial. Jadi ada beberapa bagian yang terganggu, baik itu masalah kognisinya, masalah emosinya, masalah ingatannya, dan masalah pengambilan keputusannya. Adapun demensia itu definisinya adalah sindroma atau kumpulan gejala penurunan fungsi intelektual yang meliputi daya ingat, pola pikir, kontrol emosi, dan perilaku. Demikian dokter. Nah, kita sudah mengenal dan mengetahui apa itu demensia dari paparan dari Dr. Rita Sibarani, Magister Kedokteran Neurologi, Spesialis Neurologi. Jadi, demensia atau pikun itu adalah kumpulan gejala. Banyak yang kita tahu nanti gejala-gejalanya. Nah, jadi apa aja sih gejala yang mungkin dari kumpulan itu tadi? Untuk mengetahui lebih lanjut dari gejala pikun atau gejala demensia, kita akan mendengar pemaparan dari Dr. Prima Heptayana, Spesialis Saraf Fellowship Neurorestorasi. Apa ada Dr. Prima? Waktu depan, silakan dokter. Ya baik, terima kasih Dr. Christian. Selanjutnya kita akan membahas tentang tanda dan gejala dari demensia. Yang pertama adalah gangguan daya ingat. Gangguan daya ingat ini berupa sering lupa akan kejadian yang baru saja terjadi. Misalkan lupa janji, menanyakan hal yang sama berulang kali, aktivitas yang sebelumnya dilakukan. Lalu yang kedua adalah sulit fokus. Sulit melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari, misalnya lupa memasak, lupa cara mengoperasikan telepon atau handphone, dan ini membuat pekerjaan atau aktivitas menjadi lebih lama dari biasanya. Yang ketiga adalah sulit melakukan kegiatan yang familiar, padahal sehari-harinya sudah sering melakukan hal tersebut. Misalkan pada ibu-ibu rumah tangga sulit mengatur keuangan, atau pada bapak-bapak sulit mengemudi. Lalu yang keempat adalah disorientasi, baik disorientasi waktu maupun disorientasi tempat. Seringkali
meletakkan sesuatu, bahkan kadang curiga ada yang mencuri ataupun menyembunyikan barang tersebut. Kedelapan, salah membuat keputusan, misalkan berpakaian tidak serasi, memilih warna kaos kaki yang berbeda antara kiri dan kanan, tidak bisa merawat diri sendiri, bahkan tidak dapat memahami jumlah uang yang dibayar ataupun dilakukan transaksi. Selanjutnya yang kesembilan, cenderung untuk menarik diri dalam pergaulan, tidak punya semangat atau inisiatif dalam mengikuti aktivitas ataupun hobi yang biasa, dan juga tidak terlalu semangat bersosialisasi. Dan yang terakhir, ke-10, bisa saja terjadi perubahan perilaku dan kepribadian. Emosi sering berubah secara drastis, menjadi bingung, curiga, depresi, yang berlebihan pada anggota keluarga. Serta mungkin mudah kecewa dan marah, serta putus asa baik di rumah maupun dalam pekerjaan. Nah, jika menemukan tanda dan gejala tadi, maka segeralah pergi ke dokter spesialis saraf untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kenapa? Karena jika sudah dilakukan pemeriksaan lanjutan, penanganannya akan lebih tepat dan terarah. Mungkin demikian. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Nah, untuk semua sahabat Rumah Sakit Putri Hijau, ternyata ada banyak ya gejala-gejala yang muncul untuk demensia itu sendiri. Ada 10 loh tadi yang dijelaskan, mulai dari lupa nama, lupa hari dan tanggal, kegiatan sehari-harinya terganggu, bahkan lupa latar barang juga termasuk. Nah, kalau dari 10 tadi kita memiliki 1 atau 2 atau bahkan 3. Nah, apa yang harus kita lakukan atau apa cara yang untuk mencegahnya? Untuk pemaparan lebih lanjut mengenai apa yang harus kita lakukan akan disampaikan oleh Dr. Karina Sela, Puspitasari Magister Kedokteran Neurologi, spesialis neurologi. Kepada Dr. Karina, waktu tepat, silakan dokter. Terima kasih dokter. Jadi tadi kita sudah membahas bagaimana atau apa saja faktor risiko terjadi demensia. Jadi ada banyak risiko ataupun faktor risiko terjadi demensia. Ada yang berkenaan dengan pembuluh darah atau vaskular, yaitu seperti hipertensi, kemudian kolesterol yang tinggi, kemudian obesitas dan juga merokok. Adapun faktor risiko tersebut akan menyebabkan terjadinya plak ataupun aterosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah yang nantinya akan mengurangi asupan oksigenasi ke otak. Kemudian ada juga physical activity ataupun aktivitas sosial. Jadi aktivitas sosial yang kurang atau namanya sedentary lifestyle ya, yang cenderung untuk duduk, kebanyakan duduk, nah itu juga akan meningkatkan terjadi demensia. Karena nanti akan terjadi peningkatan terjadi risiko obesitas. Kemudian ada juga faktor risiko lain seperti depresi ataupun stres kronik ya. Jadi kalau misalnya depresi atau stres kronik ini akan membuat pasien itu cenderung isolasi sosial, sehingga stimulasi yang sampai kepada pasiennya juga akan berkurang. Oke. Nah, dari beberapa faktor risiko tadi, bagaimana cara kita untuk mengelola atau mengurangi ataupun meminimalisasi terjadi tersebut? Ada sebutan itu cerdik. Cerdik, C itu adalah cek kesehatan berkala. Jadi pasien-pasien dengan usia lansia itu dianjurkan untuk cek kesehatan berkala seperti tensi, kadar gula darah, kadar kolesterol seperti itu. Lalu yang kedua E itu adalah enyahkan asap rokok. Jadi usahakan lingkungan itu bersih dari asap rokok dan mengurangi frekuensi itu merokok. Kemudian R itu adalah rajin berolahraga. Kemudian D itu adalah diet yang seimbang. I itu adalah istirahat yang cukup, dan K adalah terlalu stres. Jadi selain dari makanan yang kita konsumsi, lalu pola hidup yang sehat, pasien ataupun dengan populasi lansia ini juga harus sering distimulus. Nah, dengan apa stimulusnya? Ada banyak cara menstimulasi otak, baik itu dengan meningkatkan aktivitas hobi pasien, seperti misalnya pasien yang suka menari atau suka menyanyi, aktivitas sosial seperti arisan mungkin ya, seperti itu, lalu bermain alat musik, kemudian bermain catur, mengerjakan teka-teki, ataupun misalnya berkebun ya. Jadi memang pasien-pasien dengan demensia atau pikun ataupun ya lansia itu kita usahakan agar tetap selalu aktif, namun tetap aman ya, aktivitasnya jangan terlalu berlebihan ataupun jangan yang resiko jatuhnya tinggi. Jadi benar-benar intinya supaya pasien tersebut tetap aktif, otaknya tetap berstimulasi seperti itu. Kemudian bagaimana peran keluarga dan juga komunitas pada pasien-pasien dengan demensia? Nah, sangat besar ya peran keluarga itu terhadap demensia, karena keluarga ini sebagai garda terdepan pada pasien dengan demensia
sih kasih tahu ke dokternya ini pasiennya sudah kayak mau mandi atau sudah tidak mau makan atau suka menanyakan pertanyaan berulang-ulang dan itu sangat mengganggu. Nah, seperti itu. Jadi memang keluarga ini memiliki peran yang sangat besar ya. Kemudian juga kita menyebut keluarga itu dengan caregiver atau pengasuh demensia. Jadi pasien-pasien yang diasuh dengan keluarga caregiver itu memang caregiver yang kita harus memberikan support karena mereka sendiri pun pasti memiliki burnout ya ataupun beban seperti itu. Lalu peran layanan kesehatan itu juga sangat penting karena kita harus meningkatkan kewaspadaan pada posyandu, lansia, puskesmas seperti itu supaya melakukan screening seperti itu terhadap demensia. Nah, ada pun dukungan sosial dan sosial group yang memang sudah ada yayasan Alzheimer namanya, bisa bergabung di situ karena di situ kita bisa berkomunikasi dan juga sharing sama pasien yang sama demensia seperti itu. Mungkin dari saya itu aja dokter. Terima kasih Dokter Karina atas pemaparannya. Jadi kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan ketika ada anggota keluarga kita atau orang terdekat di sekitar kita yang memiliki gejala-gejala menuju ke demensia. Bahkan Kemenkes sendiri sudah menaruh perhatian untuk orang-orang dengan gejala-gejala demensia dengan singkatan CERDID. C-nya adalah cek kesehatan rutin, E-nya adalah kenyahkan asap rokok, R-nya untuk rajin aktivitas fisik, dan D-nya diet seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya adalah kelola stres. Baiklah, kita sudah mendengarkan pemaparan dari ketiga narasumber kita, para sahabat Rumah Sakit Putri Hijau. Kita akan masuk ke sesi diskusi. Sepertinya sudah banyak pertanyaan yang ingin kita tanyakan karena setelah mendengar pemaparan dari Dokter Rita, Dokter Prima, Dokter Karina, kayaknya kita sering menjumpai orang-orang di sekitar kita dengan gejala-gejala seperti yang sudah disampaikan, atau bahkan kita merasa kita memiliki gejalanya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab untuk memperjelas semua pertanyaan-pertanyaan dan keraguan kita mengenai apa itu. Kepada Dokter Rita, Dokter, sepertinya sahabat Rumah Sakit Putri Hijau ada nih yang bertanya-tanya, apa demensia ini bisa menular nggak ya Dokter? Oke, terima kasih dok. Ini jadi ketakutan ya. Ya nanti nular ke saya, gitu ya. Jadi muncul pertanyaan. Jadi perlu diketahui bahwa demensia atau pikun itu tidak menular ya. Itu bukan merupakan penyakit menular. Demikian. Jadi sahabat Rumah Sakit Putri Hijau, demensia ini nggak menular ya. Jadi kalau ada saudara atau orang terdekat kita dengan demensia, malah harus kita rangkul, kita bawa ke dokter spesialis saraf yang ada di Rumah Sakit Putri Hijau. Nah, kepada Dokter Prima, sahabat Putri Hijau ada nanya nih dokter, kalau ingin tahu sejak ini, bagaimana cara deteksi demensia dokter? Apakah ada tes khusus yang bisa kita lakukan biar kita tahu apakah ini demensia atau cuma lupa-lupa biasa nih dokter? Iya, dok. Jadi kalau memang tadi ketahui tuh tanda dan gejala demensia, maka akan dibawa ke dokter spesialis saraf. Nanti dokter spesialis sarafnya akan melakukan screening dulu, screening fungsi kognitif. Kemudian jika diperlukan akan diperiksakan juga laboratorium ataupun radiologi. Jadi setelah kita anamnesis, kita ada periksa lanjutan ya sahabat Putri Hijau, biar kita yakin nih menegakkan diagnosanya apakah demensia atau bukan demensia. Untuk pertanyaan selanjutnya kepada Dokter Karina, dokter, sekarang kan perkembangan teknologi udah makin maju ya dokter, alat teknologi gadget semakin berkembang. Mau bertanya dokter, apakah metode stimulasi otak dengan menggunakan bantuan gadget seperti handphone ataupun tablet yang seperti saya pegang ini dokter, disarankan untuk mencegah atau perawatan untuk pasien-pasien demensia? Mohon jawabannya dokter. Terima kasih, pertanyaan sangat bagus sekali ya. Jadi memang seiring dengan perkembangan teknologi, maka kegiatan-kegiatan kita itu sangat terbantu dengan gadget atau handphone. Jadi apakah ada metode stimulasi otak dari gadget? Ya, jadi itu sebenarnya dengan penggunaan game online. Tapi game online itu yang mengasah otak. Contoh misalnya teka-teki silang, kan itu kan ada yang teka-teki pengisian kata seperti itu dokter. Lalu misalnya menyusun balok seperti itu, atau misalnya kalau kita sering main itu scramble. Jadi kalau yang paham ya maksudnya nanti disesuaikan juga dengan pendidikan.
usia dan pendidikan seperti itu. Jadi dia memang mengasah otak untuk terstimulus seperti itu. Namun juga selain untuk stimulasi, memang perkembangan zaman ini dan menggunakan gadget tablet itu bisa membantu kita untuk menjaga pasien yang dalam artian seperti ini. Pasien-pasien tadi kan sudah seperti yang dokter menjelaskan, ada yang susah lupa atau gampang lupa seperti itu ya. Jadi dia lupa atau sering tersesat. Misalnya kita ke supermarket atau kita belanja di pasar ya, terus kita mungkin tidak bisa, kemudian pas pulang kita lupa si orang tua kita di mana atau keluarga kita di mana. Nah, dengan ada gadget, jadi kita ada handphone misalnya yang bisa track GPS. Nah, itu juga sangat membantu. Jadi memang teknologi membantu untuk stimulasi otak dan membantu untuk memberi perawatan seperti itu. Nah, sahabat Rumah Sakit Putri Hijau, berarti bisa ya jawabannya. Penggunaan handphone ataupun tablet bisa menjadi salah satu pengobatan ataupun stimulasi yang baik untuk pasien-pasien dengan demensia. Jadi penggunaan yang tepat dan cepat dan tepat ternyata berguna. Kepada dokter kita ada lagi pertanyaan ini dokter. Tadi di paparan sebelumnya dokter bahwa pasien demensia ini juga ada dengan gangguan perilaku dokter, seperti mudah marah ataupun kadang sering bingung dokter, kayak gitu. Sebenarnya dokter, pasien-pasien demensia ini perubahan perilaku memang sering terjadi atau bagaimana? Baik, terima kasih dok buat pertanyaannya. Jadi seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa demensia itu merupakan sindrom. Sindrom itu merupakan kumpulan gejala, jadi banyak gejala-gejala. Dokter Prima juga tadi sudah menjelaskan ada 10 gejala ya, baik itu perubahan dalam kognisi atau ingatan, perubahan perilaku, kemampuan mengontrol emosi juga bisa terganggu. Oke, dokter. Terima kasih dokter atas jawabannya. Jadi memang bisa ya, karena tadi ada 10 tanda dan gejalanya loh, sahabat Rumah Sakit Putri Hijau. Kepada dokter Prima mau bertanya lagi dok. Sekarang kan banyak tuh orang lupa, mau ya anak-anak, remaja, kayak saya sekarang dokter sering lupa. Jadi sebenarnya dokter, lupa seperti apa sih dokter yang kita masukkan sebagai tanda dan gejala demensia, atau bagaimana kita membedakannya lupa biasa atau lupanya karena demensia dokter? Mungkin akan sangat penting bagi sahabat Putri Hijau biar orang itu tahu lupa ini normal atau nggak normal sih dokter. Mau jawabannya dokter? Oke, ini pertanyaan yang bagus juga ya dok ya. Lupa seperti apa sih yang masih dibilang wajar? Jadi kalau dia lupa, gimana ya taruh kunci terus diingat-ingat lagi? Akhirnya ingat, itu kayaknya wajar ya dok ya. Tapi kalau dia udah lupa terhadap sesuatu yang baru dilakukan, hal-hal baru yang terjadi, udah coba diingat-ingat nggak bisa lagi, hati-hati, itu lupa yang nggak wajar dan terjadi berulang kali, harus diperiksakan lebih lanjut ke dokter. Begitu. Nah, sahabat Rumah Sakit Putri Hijau udah dengar kan penjelasannya, yang mana lupa yang biasa dan mana lupa yang mengarahkan kita mungkin ini ke gejala awal dari demensia. Pertanyaan terakhir itu dokter, kepada dokter Karina. Pertanyaannya dokter, apakah stres ada hubungannya nggak ya dokter dengan demensia? Apakah stres ini sebagai faktor risiko atau malah memperberat? Mohon jawabannya ya dokter. Terima kasih dokter atas pertanyaannya. Jadi kita bicara tentang stres. Stres itu bisa dua-dua, dia meningkatkan risiko dan juga sebagai penyebab dari demensia jika terjadi secara kronis. Mengapa? Karena kalau kita stres kan otomatis hormon stres atau hormon kortisol ya dok ya, kemudian itu meningkat. Lalu itu akan mempengaruhi fungsi dari hipokampus. Bagaimana kita tahu hipokampus itu fungsinya untuk memori seperti itu. Jadi memang adanya paparan stres dan peningkatan hormon kortisol tadi bisa meningkatkan terjadinya demensia sebagai faktor risiko terjadi demensia. Itu dokter. Terima kasih jawabannya dokter. Jadi sahabat Rumah Sakit Putri Hijau, kita udah dengar ya semuanya bahwa stres bisa jadi dua semuanya, bisa sebagai penyebab dan bisa sebagai pencetus keparahan dari demensia itu sendiri. Oke, terima kasih dokter atas paparannya dan terima kasih atas jawabannya yang sangat membuka wawasan bagi semua sahabat-sahabat Putri Hijau kita, bahkan lebih tahu dengan apa itu pikun atau yang kita kenal saat ini menjadi demensia. Nah, seluruh sahabat Rumah Sakit Putri Hijau, kita sudah mendengarkan semua penjelasan tentang apa itu pikun, mulai dari tanda dan gejala, kemudian dan cara pencegahan. Jadi kita tahu
untuk mencegahnya proses pikun ataupun demensia. Jaga otak, jaga ingatan, dan jangan maklum dengan pikun. Apabila ada sanak saudara, orang terdekat, orang tua, bahkan kita sendiri memiliki gejala-gejala pikun, silahkan cek kesehatannya dan deteksi dini ke poliklinik neurologi di Rumah Sakit Putri Hijau.